Perkenalkan, saya Markus Transen Banturuan dari PKUC 2019, NIM 6193121035. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester fisiologi olahraga dengan topik perubahan fisiologi tubuh ketika berolahraga yang mencakup sistem kardiovaskuler, respirasi, dan metabolisme tubuh. Selanjutnya, yang pertama, perubahan fisiologi tubuh kardiovaskuler. Kardiovaskuler adalah sistem dari tubuh yang terdiri dari jantung, darah, dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskuler bertanggung jawab untuk mengangkut darah. Dalam sistem yang kompleks ini, jantung bertindak sebagai pompa memaksa darah untuk bergerak melalui tubuh dengan relaksasi sehingga lebih banyak darah dapat masuk ke tiap ruang-ruangannya. Mayoritas darah terdiri dari plasma, cairan berair penuh dengan protein. Kurang dari setengahnya darah terdiri dari trombosit dan sel darah merah dan putih. Trombosit membantu darah untuk membeku jika seseorang menderita luka atau pendarahan. Selanjutnya, jantung. Jantung adalah otot seukuran kepalan tangan dan dibagi menjadi 4 ruang atau kamar. Kamar ini adalah antrium kanan, antrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Selama proses peredaran darah memasuki antrium kanan jantung. Ketika jantung berkontraksi, darah bergerak melalui katup dari antrium kanan ke ventrikel kiri, ventrikel kanan. Darah kemudian mengalir melalui katup jantung lain ke paru-paru. Perubahan pada tekanan darah yaitu meningkatnya hormon epinefrin saat latihan akan menyebabkan semakin kuatnya kontraksi otot jantung. Tekanan sistolik tidak langsung membumbung tinggi karena pengaruh epinefrin pada pembuluh darah yang menyebabkan pelebaran. Selanjutnya, perubahan pembuluh darah. Manusia memiliki sistem peredaran darah tertutup, yang berarti darah mengalir dari pembuluh darah dan disirkulasikan oleh jantung. Pembuluh darah terdiri dari arteri dan vena. Arteri dan vena memiliki struktur yang berbeda sesuai dengan ukuran dan otot yang melapisi dinding pembuluh darah tersebut. Arteri mempunyai dinding yang tebal dan elastis yang berfungsi untuk memfasilitasi keluarnya aliran darah yang berasal dari jantung ke seluruh jaringan tubuh. Sedangkan vena mempunyai dinding yang tipis dan mudah teregang. Fungsi pembuluh vena yaitu sebagai saluran beresistensi rendah untuk mengembalikan darah dari jaringan menuju jantung. Selanjutnya, yang kedua, perubahan fisiologi respirasi tubuh. Menurut Saifuddin 2007, fungsi paru adalah tempat pertukaran gas oksigen dan karbondioksida pada pernapasan melalui paru-paru atau pernapasan eksterna. Tubuh melakukan usaha memenuhi kebutuhan O2 untuk proses metabolisme dan mengeluarkan CO2 sebagai hasil metabolisme dengan perantaraan organ paru dan saluran pernapasan bersama kardiovaskuler sehingga dihasilkan darah yang kaya oksigen. Terdapat 3 tahapan dalam proses respirasi tubuh yaitu yang pertama, ventilasi. Proses keluar dan masuknya udara ke dalam paru serta keluarnya karbondioksida dan alveoli ke udara luar.
Alveoli yang sudah mengembang tidak dapat mengempis penuh karena masih adanya udara yang tersisa di dalam alveoli yang tidak dapat dikeluarkan walaupun dengan ekspirasi kuat. Yang kedua, difusi. Proses berpindahnya oksigen dari alveoli ke dalam darah serta keluarnya karbon dioksida dari darah ke alveoli. Yang ketiga, prefusi, yaitu distribusi darah yang telah teroksigenasi di dalam paru untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, mekanisme pernapasan. Bernapas berarti melakukan inspirasi dan ekspirasi secara bergantian, teratur, berirama, dan terus-menerus. Bernapas merupakan gerak refleks yang terjadi pada otot-otot pernapasan. Refleks bernapas ini diatur oleh pusat pernapasan yang terletak di dalam sumsum penyambung atau medula oblongata. Oleh karena itu, seseorang dapat menahan, memperlambat, atau mempercepat napasnya. Ini berarti bahwa refleks napas juga di bawah pengaruh konteks cerebri. Pusat pernapasan sangat peka terhadap kelebihan kadar karbon dioksida dalam darah dan kekurangan oksigen dalam darah. Selanjutnya, yang ketiga, perubahan fisiologi metabolisme tubuh. Berolahraga dapat membakar kalori dan semakin banyak berolahraga, maka kalori akan semakin banyak terbakar, dan dengan terbakarnya kalori akan semakin banyak karbohidrat dan lemak yang diproses tubuh lewat metabolisme. Energi yang dibutuhkan untuk melakukan ledakan aktivitas intensitas tinggi yang berlangsung singkat yang berasal dari metabolisme anaerobik dan di dalam sitosol sel otot. Sedangkan respirasi aerobik yang menggunakan oksigen berkelanjutan dan terjadi di mitokondria. Aktivitas fisik juga meningkatkan kebutuhan tubuh akan oksigen. Respon pertama fisiologi metabolisme ini adalah peningkatan detak jantung, lajunya pernapasan, dan kedalaman pernapasan. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada salah kata atau tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.